come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me and to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom, saudara semua. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini hari yang indah untuk kita puji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan membawa hati yang penuh ucapan syukur. Inilah setiap kami Tuhan. Haleluya Jesus. Kau sungguh baik. Kami merasakan Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kami ada hari ini. Di hidup. Semua karena kasih-Mu Tuhan.
kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Kami menyadari Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah, Sehingga kami ada saat ini Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan. naikkan syukur Kami menaikkan syukur kami Tuhan. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. mari kita mau katakan, ku naikkan syukur. Naikkan syukur Oh, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Sekali lagi besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar setiamu. Oh, Bapa yang baik. Kami naikkan syukur.
Lukakah, kekecewaankah menjadi bebanmu hari-hari ini, saudara? Mari datang hampiri Tuhan. Tuhan berkata, engkau tidak sendiri, ada aku. Datanglah kepadaku, hai yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janganlah kau berjalan sendiri. Akui karena di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna, saudara. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengakui Tuhan, kami lemah tanpamu. Kami lemah Tuhan, tak berdaya. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Pagi hari ini kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk Engkau berkuasa. Karena kami percaya Tuhan, hanya di bawah kaki-Mu Tuhan letak kekuatan kami. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Mari yang rindu perubahan dalam hidupnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami ingin membuka hati kami Tuhan, lebar-lebar Tuhan. Berkuasalah Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Pagi hari ini kami butuh Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau serahkan kekhawatiran kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan. Kami rindukan Tuhan. Lepaskan segala belenggu. Ambil alih seluruh hidupku. Dengan iman katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Yang ambil alih
Segala beban terlepas di dalam nama Yesus. Darah Yesus. Segala ikatan dipatahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus. Karena Engkau Tuhan terlalu kuat, Tuhan terlalu hebat Tuhan dalam hidup kami. Kami terima Tuhan kelepasan di dalam-Mu Bapa. Kemenangan di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami berglori Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan lebih lagi menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dong yang lebih meriah. Haleluya. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Lebih lagi, amin. Semakin iman kita kuat. Amin saudara. Katakan kanan kirinya, yuk kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Amin. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada apa saudara? Ada cintanya. Amin. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Mari katakan, hari yang terindah ketika ku. Dengan siapa saudara? Dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya ini jadi kuatku. Di mana? Di hatiku. Ada apa saudara? Ada cintanya. Amin. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Saudara, pengenalan akan Tuhan hari ke hari, mari kita semakin kuat. Amin. Dalam Dia ada kekuatan baru. Amin. Mari kita buat tanda cinta buat Tuhan. Amin. Bisa? Yuk katakan dengan iman. Di hatiku. Mana cintanya? Ada cintanya. Amin. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku
Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Sejak kita jumpa dengan Tuhan, selalu ada rasa jatuh cinta. Amin. Amin. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Siap memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita terima urapan yang baru, urapan yang menyegarkan. Yes. Katakan, Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah Ya badai Tuhan. yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. kami saksikan kuasa-Mu Dapat Tuhan. saksikan kuasa-Nya, taklukan badai. Yuk angkat tinggi-tinggi, tangan kita katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat Takkan kami patah Tuhan. semangatku. Oh, Takkan hilang kekuatan. haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Bagi-bagi, terima sukacita surga. Amin. Dalam nama Yesus. Terima Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kami saksikan Tuhan Dapat kuasa-Mu. saksikan kuasa-Nya, taklukan badai. Yuk angkat tinggi-tinggi tangan kita buat Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, Jiwa berglori. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Saudara, percaya Tuhan sudah ada di dalam kita? Amin. Kalau gitu, tunjukkan. Ya, buat iblis malu. Buat iblis gemetar. Ya, kita akan dibawa Tuhan naik level. Amin. Mari angkat tinggi tangan kita. Haleluya. Rasakan kuasanya ketika kita berkata haleluya. Katakan dengan iman. Kita menang. Takkan patah semangat, Takkan hilang Tuhan. takkan hilang kekuatanku. Terima dengan iman. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Ya Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Angkat tanganmu tinggi-tinggi, rasakan hadirat Tuhan mengalir. takkan patah semangat, Amin. Lepaskan Tuhan. takkan hilang kekuatanku.
menang Tuhan bersamamu. Dan patah semangat, Akan hilang. akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Dengan iman katakan, sukacita surga itu nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. haleluya. Yes. Yes. Jiwa kita berglori, amin. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Tenang saudara, ada jalan keluar dalam Tuhan. Yes, Tuhan pasti bekerja. Ya ketika kita sudah berserah. Silakan duduk saudara. Wah haleluya. Saya mau ajak setiap kita masuk ke lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan. Kita mau buka hati kita lebar-lebar untuk Roh Kudus bekerja. Selama ini mungkin kita menjadi penonton. Selama ini kita hanya baca dalam buku, oh seorang Benny Hinn. Kalau dia lewat aja orang terkapar jatuh. Kena urapan Tuhan. Hari ini kita yang menjadi Benny Hinn-nya Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan bekerja. Tiada yang mustahil. Apapun itu yang Anda hadapi, akan ada masa yang indah bersama Tuhan. Yes. Kami rindu lawatanmu lebih lagi Tuhan. Kami sepakat Tuhan dengan Engkau, membuka dimensi yang baru. Bersama Engkau Tuhan, kami melihat mukjizat. Sikirata karabaya shikira. Mari dengan hati yang rindu akan Tuhan, rindu lawatan Tuhan. Katakan, Allah Roh Kudus. Yes. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Ya Tuhan, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Celikakan ku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, ajar kami melihat Tuhan. kudus, kuduslah. Cinta mula-mula Tuhan kepada Engkau. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Cinta kami pagi hari ini Tuhan. Allah Roh Kudus, Roh yang lembut, penuhi kami. jamah setiap hati kami pagi hari ini. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
jalan-jalanmu. Telingaku jamah aku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau Tiada yang lain Tuhan. mulia bagimu Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Saya undang jemaat berdiri, katakan. Sembah kudus, Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi untuk Tuhan yang kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, Yes. kudus. Kami rindukan lebih lagi Tuhan. Inilah kami Tuhan. Dan ku Kami sadar Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat suaramu, katakan. Ku sembah Rasakan Tuhan menjamahmu hari ini. Kekuatan baru mengalir. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, Mengalir loh kudus. mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, Mengalir. kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Hati kami terbuka Tuhan untuk lawatan-Nya. Yes.
kami minta. di tempat ini. Kami rindukan air kehidupan kita Tuhan. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami rindu jamahan Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kami Kudus. rindukan kuasa-Mu Tuhan bekerja Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Yes, Lord. Kau besar Tuhan. Ya Tuhan. Kami rindu dan haus akan Engkau Bapa. Bekerjalah lebih lagi Roh Kudus. Bekerjalah. Seperti panggilan-Mu yang pertama Tuhan kepada kami. Seperti Tuhan jatuh cinta kami Tuhan kepada Engkau pertama kali. Ajar kami terus mengingatnya Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ingat Tuhan betapa Engkau lebih dulu mengasihi setiap kami Tuhan. Apapun yang dunia lakukan Tuhan. Kau lebih dulu merasakannya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan kami mau letakkan Tuhan segala kekhawatiran kami. Segala Tuhan masalah hidup kami. Kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Bapa. Karena di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan baru. Di dalam-Mu Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam-Mu Tuhan ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa kami mau Tuhan membawa Tuhan persembahan kami. Inilah Tuhan. Apa yang kami punya Tuhan kami ingin kembalikan kepadamu Tuhan. Kau yang telah memberkati kami Tuhan. Lebih dulu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan kami. Dan biarlah Tuhan kami dengan sukacita Tuhan memberi Tuhan. Untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya silakan persembahan dijalankan. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give
running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back. Juga kami mengucap syukur pada pagi hari yang indah yang baik ini kami bisa datang beribadah di hadirat-Mu, di bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah memelihara kami sehingga kami semuanya dalam keadaan baik pada saat ini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi akan hamba-Mu, mengurapi juga seluruh sidang jemaat yang mendengarkan, baik yang hadir ibadah pada saat ini maupun juga yang melihat di YouTube. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman itu bisa mengubahkan kami dan membuat kami semuanya diberikan suatu jalan kebenaran, supaya kami juga hidup di dalam kebenaran itu, dan Engkau yang memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Ya saudara, semuanya bersuka cita, amin. Ya, di hari ini ada banyak yang berlibur, tapi kita juga berbahagia kalau ada di rumah Tuhan, ya. Karena di sini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hati kita akan dibuat sukacita dan hidup kita bisa diubahkan. Maka perhatikan firman baik-baik, jangan banyak keluar masuk ke toilet. Kalau mau ke toilet dahulu, kemudian jangan banyak buka-buka WA ataupun apapun ya di sini. Mending 1 jam saja mendengarkan dengan konsentrasi. Firman Tuhan pada saat ini saya bawakan temanya adalah dibawa oleh Roh untuk diuji. Kita melihat bahwa Roh membawa Yesus sebagai raja ya untuk dicobai iblis. Nah, setelah dibaptis dan diurapi Roh Allah, jadi ketika Yesus saat itu habis dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Roh Allah turun ke atasnya, mengurapi Yesus sebagai manusia. Itu bergeraknya menurut pimpinan Roh, saudara. Waktu itu ke padang gurun. Jadi Yesus pergi ke padang gurun itu bukan inisiatifnya sendiri. Saya mau ke padang gurun dulu, mau puasa. Enggak saudara, tapi ada tuntunan Roh yang membawa ke situ. Jadi kita dalam kehidupan juga saudara, kadangkala begitu bertobat, percaya Yesus, mau sungguh-sungguh, sudah dibaptis, sudah penuh Roh Kudus, ketika itu kita menghadapi banyak tantangan. Saudara jangan mengeluh, wah kenapa kok sekarang jadi banyak tantangan? Tidak saudara, Yesus tidak mengeluh seperti itu ya. Ikutin apa saja yang menjadi tantangan itu, pengujian itu ya. Ini sebelumnya kan, sebelum diuji itu Yesus berpuasa. Yang ingat kan 40 hari 40 malam ya. Sebelum masuk ke dalam pelayanan, sebelum diuji, Yesus berpuasa. Nanti saya akan jelaskan di selanjutnya. Nah ini pencobaan iblis terhadap Yesus itu adalah suatu ujian untuk membuktikan bahwa Yesus itu memenuhi syarat sebagai raja kerajaan surgawi. Jadi di dalam kehidupan kita pun kita semuanya perlu diuji untuk membuktikan bahwa kita itu sudah layak menjadi pengikut Tuhan. Kalau sekolah kita ada ujian
untuk membuktikan bahwa kita layak naik kelas, betul nggak? Siapa yang tidak sekolah? Semuanya pasti pernah sekolah ya. Semua pernah sekolah, pernah diuji, amin. Mau SD ada ujiannya kan, SD lulus masuk SMP. SMP lulus udah ada ujiannya, masuk SMA. Kuliah juga ada ujiannya, bikin apa? Skripsi, S1, ada ujiannya. Kalau diuji tidak lulus, berhak nggak menyandang gelar S1-nya? Tidak. S1 mau naik S2, ada ujiannya. Bikin apa? Tesis, diuji. Kalau sudah lulus, berhak menyandang gelar S2. Kemudian S3 juga, ada bikin disertasi, harus diuji. Kalau diuji lulus, memenuhi syarat, berhak menyandang gelar itu. Saya juga diuji, saudara, oleh 5 orang, 2 profesor, 3 doktor, ada yang dari Jerman, ada yang dari Manado, ya, jadi hybrid. Sebagian yang di Jerman kan nggak bisa datang, jadi lewat video call mengujinya itu. Nah, saudara, di sini juga ada profesor Mama Ella, menguji juga kan, banyak menguji itu. Nah, itu. Saudara, jadi ujian itu adalah suatu bagian daripada kehidupan untuk menentukan level di mana kita itu. Ya. Jadi orang yang tidak pernah diuji sebetulnya belum proven, belum terbukti dia itu ya. Bahwa dia itu bisa memenuhi syarat atau enggak. Saudara kalau mau bikin SIM, wah katanya SIM nembak aja. Enggak, saudara, saya bikin SIM beneran bikin SIM. SIM motor yang paling susah. Kalau motor itu zaman waktu itu dikasih ininya suruh meliuk-liuk begini, nggak boleh nyentuh kaki, nggak boleh berhenti begitu. Begini, gini, angka 8 balik lagi. Saudara, saya dari awal goyang-goyang terus, saudara. Sampai katanya. Polisinya bilang, ini dari awal sudah hampir jatuh tapi nggak jatuh, lulus juga katanya. Ya udah, saudara. Jadi itulah, saudara, kalau ujian itu biasa. Saya juga sampai hampir nggak tidur waktu mau menyelesaikan disertasi saya. Terus harus persiapan segala macam, luar biasa, seluruh kemampuan harus dikerahkan. Karena nggak mau momen itu hilang begitu saja, harus diulang tahun depan. Nah, saudara, kita dalam mengikut Tuhan juga ternyata memang harus lewatin ujian-ujian. Ya, Yesus sudah memberi contoh. Sebelum dia melakukan pelayanan yang luar biasa, hanya 3,5 tahun tapi luar biasa semuanya. Ada banyak mujizat dan karyanya luar biasa ya. Itu lewat, sebelumnya ada puasa dulu, 40 hari 40 malam. Ada mengikuti ujian, ya ujiannya beres. Nah ini soal 40 hari 40 malam nih. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi ini menunjukkan kemanusiaan yang benar-benar manusia nih, lapar. Kalau Tuhan mungkin bisa tidak lapar ya. Manusia lapar. Inilah kemanusiaannya diuji di sini. 40 hari 40 malam itu adalah masa pengujian dan penderitaan. Kita bisa melihat di dalam Ulangan 9 ayat 9 maupun ayat 18 itu ada tentang Musa yang naik ke Gunung Sinai. Ada juga yang nulis ke Gunung Horeb. Ternyata Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai. Ya, jadi tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam dan menerima loh batu itu ya, hukum Taurat itu. Tapi kemudian selama itu di sana begitu turun ada apa, saudara? Bangsa Israel hanya sebentar ditinggal sudah pada ngumpulin emas, dibikin patung lembu emas dan mendirikan berhala. Sehingga Musa kedua kalinya puasa lagi 40 hari 40 malam. Karena dia udah waduh jengkel sekali ngelihat umat Tuhan itu. Baru 40 hari sudah pikirannya sudah berubah. Ya. Nah jadi ini 40 hari 40 malam itu menunjukkan bahwa ada suatu pengujian. Ada suatu penderitaan di dalamnya. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 8 juga. Elia ketika itu diancam oleh Isabel, mau dibunuh. Elia padahal waktu itu luar biasa, ya.
Tapi oleh Isabel, saudara, dia menjadi ketakutan setengah mati. Akhirnya dia itu dikasih makan oleh malaikat. Setelah makanan itu dia tuh kuat berjalan 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Jadi ketika dia tuh ada pengujian lewat Isabel, ada suatu penderitaan dalam dirinya itu. Ini 40 hari 40 malam. Nah saudara, dalam kita mengiring Tuhan juga sebetulnya kita harus lewat pengujian. Ya mungkin tidak puasa sampai 40 hari 40 malam, tapi maksudnya adalah kita harus bisa melewati masa pengujian dan masa penderitaan. Ya. Nah ujian pertama itu dengan kehidupan manusia. Yang paling utama manusia itu apa saudara? Apa? Maslow juga menyebutkan tingkat dasarnya itu adalah makan, ya. Kalau nggak makan manusia mati, ya. Itulah yang akan diuji. Ini ayat ketiga nih. Yesus puasa nih, udah 40 hari 40 malam, lapar sekali kan, udah lemas. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau pikiran pendek, kan bisa itu, makan gampang, jadi roti makan langsung. Ya, tapi Yesus melihat bahwa wah ini ada apa di sini nih? Ada sesuatu yang diuji oleh iblis supaya dia tidak menunjukkan kemanusiaannya, supaya dia menunjukkan keilahiannya. Nah ini yang jebakan ini, ya, yang tidak diikutin oleh Tuhan Yesus. Makanan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendesak. Adalah suatu pencobaan yang besar. Betul enggak? Semua yang kerja tujuannya untuk apa? Supaya bisa makan, ngasih makan keluarga, semua ya. Kalau kerja, ada yang kerjanya itu dari hari ke sehari. Kalau hari ini enggak dapat, waduh, dia ketar-ketir, makan gimana nanti malam, gimana besok. Ya, jadi ini ujian ini menjadi sangat vital. Jadi kayak mantep lah untuk nembak orang, ya. Iblis bisa menggunakan hal seperti ini untuk kebutuhan manusia yang paling sangat mendasar. Itu soal makan minum. Jadi ini kalau orang udah diuji ke sini seringkali gugur imannya. Ada yang karena ekonomi dia beralih agama. Ya. Ada yang karena pekerjaan dia tinggalkan ibadah. Ada yang karena ya perkawinan sama juga bisa tinggalkan pindah begitu. Nah ini saudara, kalau dalam hal ini aja kita sudah fail, sudah gagal, sebetulnya kita tidak bisa untuk masuk dalam pelayanan, nggak bisa. Makanya orang-orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita semua harus lulus lewat ujian-ujian seperti ini ya. Saudara mungkin begini, saya mah soal makan minum mah beres lah. Nanti dulu, masih ada banyak kesananya saudara, ya. Tapi ini dari yang awal dulu, karena saat ini yang menjadi persoalan banyak di antara jemaat itu masih juga bolak-balik soal pencaharian, mata pencaharian untuk kehidupan, ya. Karena orang juga pengen punya kecukupan, pengen punya keamanan di finansial, seperti itu. Tapi ini juga suatu ujian buat kita semua, ya. Jadi coba perhatikan bagaimana cara kita mengikut Tuhan itu. Mungkin kita khawatir akan makan minum, pakai. Jadi makanan itu kan menunjukkan ketergantungan hidup manusia, enggak makan bisa mati, ya. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa rohani kita juga perlu dikasih makan, saudara. Ini tadi bicara soal roti ya, makanan jasmani. Tapi jawaban Yesus ketika disuruh jadiin roti, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Manusia itu terdiri atas apa saudara? Tubuh, jiwa, roh. Jadi semuanya itu harus dikasih makan, ya. Jangan kasih makannya
capcay, puyung hai, bakmi, apalagi sebutin semua. Itu untuk jasmani semua. Badan bisa gemuk-gemuk gitu ya. Tapi rohani kita bagaimana? Ya. Sebagai manusia seutuhnya kita itu manusia rohaninya harus diperhatikan, dikasih makan. Kasih makan apa? Firman Tuhan adalah makanan buat jiwa kita, buat rohani kita. Jiwa kita bisa ditembus oleh hal-hal yang filsafat-filsafat, keyakinan-keyakinan, kata-kata mutiara yang bagus-bagus, itu bisa berpikir positif segala macam bisa. Tapi kita harus lewat firman yang benar-benar 100% kebenarannya. Kepositifannya udah 100%, gak akan ada yang meleset. Ya. Kebijakan manusia juga mengambilnya banyak kan ternyata ada unsur-unsur firman. Seperti Norman Vincent Peale yang positive thinking waktu zaman tahun 80-an, 90-an lah. Itu saya juga penyuka itu. Ternyata dia itu orang Kristen dan isinya itu adalah materi-materi Kristen semua. Cuman orang suka malas baca Alkitab, baca-baca buku lebih senang gitu. Ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus kasih makan roh kita. Kalau enggak roh kita itu kering, saudara, kurus, ya, tidak sehat. Nah, jadi perhatikan ya, kalau kita diperhadapkan, wah tapi kan harus makan dulu nasi nih. Iya, saudara, itu makan juga, kita kan harus bekerja, cari nafkah untuk bisa makan. Tetapi ada waktu-waktu kita harus gunakan juga untuk menyelidiki firman, baca firman. Amin? Mau? Aminnya mah keras tapi maunya mikir-mikir ya. Karena memang tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Orang itu kalau belum diubahkan hidupnya, nggak pengen baca Alkitab. Sudah diubahkan, sudah dibaptis aja. Masih nggak gampang baca. Ya, masih butuh usaha. Betul nggak? Nah, tapi di sini kita diingetin bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, tapi dari setiap firman. Nah, ini Yesus dicobai untuk melepaskan kedudukan kemanusiaannya. Kalau dia jadikan batu jadi roti, dia bertindak sebagai keilahian, bukan kemanusiaan. Manusia emang gak ada yang bisa bikin batu jadi roti, betul nggak? Kalau tepung terigu jadi roti bisa masukin oven ya, di adonan. Batu coba jadiin roti, nggak ada satupun manusia bisa, nggak ada. Nah tapi ini diujinya lah, ayo katanya, supaya manusia Yesus itu kemanusiaannya dilupakan, supaya keluar nih keilahiannya. Tapi Yesus tidak terjebak itu, karena dia udah bisa membaca ini motifnya apa, ya. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa begini, apa yang Yesus katakan di Matius 4 ayat 4 itu adalah dia menyampaikan suatu firman. Firman yang terdapat dalam Ulangan 8 ayat 3. Itu yang menyatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi daripada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu dari Ulangan 8 ayat 3. Jadi sebetulnya pada saat ini Yesus tidak puasa benar-benar enggak makan, tidak. Dia masih makan firman. Secara jasmani dia tidak makan minum, tidak, betul. Tapi secara rohani dia itu makan firman. Baca Taurat-Taurat, ya. Makanya ketika diuji seperti ini keluar firman itu. Manusia tidak hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau enggak baca, bisa ingat enggak itu? Enggak ada perbenarannya di sini. Nah ini penting saudara, sebagai anak Tuhan, kenapa suruh ayo baca renungan, supaya ada yang nyantol sini. Sudah dihafalin berkali-kali aja, banyak yang lupa lagi ya. Karena masih belum nempel, karena bacanya seperti baca koran, yang sebentar-sebentar aja. Bacanya tuh kan kalau firman Tuhan tuh harus dibaca, berdoa dulu, kemudian baca, renungkan, baca berulang, sampai ting gitu, wow ini dia.
bunyinya yang kepada saya menjadi suatu yang berharga, begitu ya. Kalau belum begitu, lewat, saudara. Apapun yang tidak berkesan di kepala, di pikiran kita, di otak kita, biasanya nggak kesimpan. Ya, jangan pikir gini, saya mah udah tua, atau saya mah lemot. Jangan, saudara. Perkataan itu akan menjadikan saudara jadi tua dan lemot. Tua mah ya udah pasti ya, tapi lemot mah jangan. Ya. Kalau kita bicara, aduh susah, jadi susah loh, benar. Jangan perkataan seperti itu. Karena perkataan itu berkuasa. Kita itu akan menggenapi apa yang dikatakan itu. Ya. Nah, jadi dalam hal ini perkatakan banyak firman. Itu yang bikin suatu mujizat-mujizat, suatu kejadian-kejadian yang luar biasa itu dari perkataan firman itu. Ya. Tuh, secara lahiriah Yesus puasa, namun secara rohani ia makan dan minum. Makan minum, dia baca firman, baca Taurat pada saat itu, ya. Jadi isi firman Tuhan itu ada di kepalanya. Nah, sekarang pelayanan itu ya bukan hanya untuk kebutuhan jasmani, melainkan untuk kebutuhan rohani. Jadi semua pelayan-pelayan harus rajin baca Alkitab. Amin. Amin pelayan. Amin, harus keras. Langsung ketar-ketir, tertuduh. Suka iya, suka enggak. Harus rajin supaya itulah ministrinya itu sejati. Ya. Nah, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, ministry dan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, ya. Kalau kita tidak tahu bagaimana mengesampingkan keperluan jasmani, jadi tidak menjadikan, aduh ini saya harus makan dulu sebelum melayani nih. Wah, saudara, kalau seperti itu susah. Berperang dengan kebutuhan jasmani susah. Terus kita tidak mau memperhatikan keperluan rohani, berdoa jarang. Sebelum ibadah, sebelum melayani berdoa dulu di sini. Datang, suka enggak, atau telat. Wah, itu sebenarnya tidak memenuhi syarat, saudara, untuk melayani Tuhan. Ya, memang ada orang-orang yang enggak tahan lapar. Saya juga melihat contoh-contohnya sih. Saudara, tapi kalau dalam melayani Tuhan, jangan sampai kita itu, aduh, jam sekian harus makan, jam sekian harus makan. Kalau enggak makan, waduh, jadi gelisah. Jangan begitu. Ya, kita harus bisa, kebutuhan jasmani ini harus bisa diatur. Harus bisa jangan jangka pendek. Kan ada orang yang seperti itu. Atau puasa juga susah kalau begitu mah. Ya. Nah, jadi harus bisa, kadang-kadang kita harus bisa tahan lapar. Bukan disuruh telat terus makannya, bukan. Keadaan-keadaan tertentu kita makan dipending sedikit nggak apa-apa gitu. Ya. Sebab kalau dalam pelayanan kita selalu makan lagi, belum juga nyampe udah makan dulu. Pelayanannya lama 5 jam, aduh lapar, makan dulu atau gimana saudara? Ya, gitu. Jadi persoalan makan minum ini jangan sampai mengganggu pelayanan kita. Gitu. Dan terlebih lagi adalah seorang yang melayani Tuhan, jangan sampai tidak memperhatikan keperluan rohani. Doa tidak suka. Baca firman tidak suka, itu tidak memenuhi syarat untuk melayani Tuhan. Ya, Yesus tidak melakukan jauh dari itu. Dia benar-benar habis dibaptis diurapi Roh Kudus. Puasa, doa puasa 40 hari 40 malam untuk siap diuji. Pengujiannya luar biasa, semua basicnya kemanusiaan diuji. Lewat, lulus. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat. Itu menunjukkan kebersyaratannya, memenuhi syaratannya Yesus dalam melayani. Kita pun pelayan-pelayan sebaiknya memenuhi syarat seperti itu. Amin. Jemaat juga, ya. Jangan sampai gini, kan saya jemaat,
bukan pelayan. Jadi nggak perlu setinggi itu. Semua saudara kita itu sebetulnya dipanggil untuk melayani. Amin. Ya. Jadi semuanya itu harus tingkatkan levelnya semua. Kompetensinya tingkatkan gitu. Kalau enggak mah susah. Diajak apa-apa juga selalu banyak susahnya, banyak alasannya dan susah lah gitu. Nah, Kristus sebagai Raja yang baru diurapi oleh Roh Kudus berpuasa dalam keinsaniannya, kemanusiaannya, berdiri pada kedudukan manusia untuk mengalahkan iblis. Nah, jadi mau sebagai Tuhan juga gampang ya, tapi ini memperlihatkan bahwa sebagai manusia pun kita bisa mengalahkan iblis. Nah, ini diputar balikannya gini, roh jahat itu tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Dia mah Yesus adalah Tuhan. Dia anak Allah, begitu. Untuk supaya jangan memberi contoh pada manusia. Kan kalau misalnya Yesus sebagai Tuhan, kita melihat contohnya kan jadi tidak jelas ya. Karena mana contoh manusianya? Itu mah jauh beda levelnya gitu. Tapi ketika menjadi manusia, itu kita bisa melihat contoh yang nyata. Sebagai manusia bisa mengalahkan iblis dengan firman itu. Ya. Dengan persiapan rohani sebelumnya, ada puasa, ada urapan Roh Kudus. Nah, ini ada lagi di sisi lain, iblis itu, roh-roh jahat tidak menghendaki siapapun percaya bahwa Kristus itu adalah anak Allah, bahwa Kristus itu Tuhan. Hari-hari ini saudara bisa lihat di YouTube menggoncang-goncangkan orang Kristen. Yesus itu nabi yang luar biasa, tapi dia bukan Tuhan. Wah, saudara. Ya. Kalau kita tidak baca firman, mungkin karena yang ngomongnya berulang-ulang dan banyak sekali dan ada juga tokoh-tokoh, kita bisa goncang. Itu perkataan daripada si jahat untuk menggoyangkan iman kita. Karena bahayanya adalah kalau kita percaya, kita tuh bisa jadi orang yang selamat, saudara. Kan iblis pengennya banyak teman-temannya di neraka. Ya, saudara mau jadi temannya iblis atau enggak? Enggak. Kalau begini pasti tahu enggaknya. Tapi kita harus tahu kebenaran. Ya, harus percaya pada Tuhan. Kalau enggak percaya pada Tuhan, selamat enggak? Tidak ada jalan lain. Kita menyangkal, ya udah. Ya. Murtad, ya sudah. Bukan tempatnya di surga, bukan. Semua pengen percaya, pengen selamat, harus apa? Percaya. Percaya dalam hati, mulut juga harus apa? Ngaku. Katanya, nggak usah diomongin, Tuhan juga tahu hati saya. Gimana saudara? Ayatnya ada, barang siapa percaya dalam hati dan mulut mengaku, dia akan diselamatkan. Itu aja ya. Jadi sebetulnya untuk kita menanggulangi iblis, Yesus menanggulangi iblis itu, Yesus bertindak sebagai manusia. Kalahkan iblisnya. Kita juga semua sebagai manusia bisa mengalahkan, itu maksudnya. Ya. Tapi kalau Yesus menyelamatkan kita, itu Yesus sebagai Tuhan, anak Allah. Manusia bisa nggak menyelamatkan manusia pergi ke surga? Enggak ada. Makanya saudara kalau ngikut siapa nabinya, nabi mah semuanya juga minta didoakan. Ikut Tuhan. Karena dia adalah yang berkediamannya di surga, yang memiliki surga itu sendiri. Saudara kalau misalnya masuk ke pengadilan bersidang nih, yang mau diikutin, ini sarjana hukum semua ya di pengadilan. Yang mau diikutin jaksa atau hakim? Hakim lah, yang punya wewenang kan hakim. Kalau jaksa mah paling juga jaksa penuntut umum, ya jaksa pembela, tapi yang nentuin hakim. Nah kita juga dalam agama,
ikut Tuhan, Tuhannya sebagai raja di atas segala raja. Jangan ke nabi-nabinya, orang-orangnya. Ya, karena dialah yang bisa menyelamatkan kita. Tapi saudara, kita sebagai manusia kita harus bisa mengalahkan iblis dengan cara seperti Yesus ini. Caranya gimana? Perkatakan firman. Kalau firman tidak ada dalam hati bisa diperkatakan enggak? Enggak ada, mau dikeluarin lupa semua. Mau bicara apa? Ingatnya malah yang lain-lain. Shopee, ingatnya aduh enggak bisa itu. Ya. Makanya tadi kan lagu tadi dikatakan di hatiku ada apa? Ada cintamu. Ya, cintanya. Bukan cintamu, cintanya ya. Di hatiku ada cintanya, cinta Tuhan. Di sini mau untuk mengalahkan iblis, di hati kita harus ada firman Tuhan. Ya, supaya ketika ketemu masalah, pencobaan, ujian, segala macam, itu firman berbicara, nanti saya jelaskan firman yang seperti apa yang bisa jadi seperti itu. Itu yang kuat, ada kuasanya untuk mengatasi pencobaan itu sendiri. Untuk mengalahkan iblis, itulah. Jadi kalau orang kurang firman, kurang baca firman, kurang suka baca Alkitab, udah pasti hidupnya banyak diombang-ambing. Bisa menang, bisa kalah. Menang ketika ingat baru khotbah kemarin misalnya, perkatakan, pas lagi topiknya dengan tantangannya. Bisa. Masalah kan lain-lain. Hilang, blank, nggak bisa. Jadi kalah dalam keadaan. Nah saudara, ini ya, Tuhan Yesus mengalahkan si pencoba itu dengan firman Allah. Firman yang dikutip oleh Tuhan di Ulangan 8 ayat 3 itu adalah logos. Itu firman yang tetap yang sudah ada dalam Alkitab, di kitab Ulangan. Tapi ketika Yesus mengucapkan firman itu keluar, firman itu berubah menjadi rema. Ya. Nah, jadi rema itu adalah firman yang seketika yang diterapkan pada keadaan. Nah itu yang saya maksud tadi itu. Kenapa supaya harus banyak perbendaharaan kata firman. Taruh di hatimu, di hatiku ada apa? Ada apa? Firman. Di hatimu ada apa? Ada Shopee ya. Ya, harus ada firman ya. Nah, rema itu adalah, itu kan dari logos. Logos itu, nih setiap kita baca Alkitab, semua dari Kejadian sampai Wahyu, yang sudah isinya udah begitu terus. Belum menjadi suatu firman yang hidup, itu logos. Kalau rema, ketika firman itu dibaca dan hidup, dan dinyatakan pada kita secara pribadi, langsung, firman yang demikianlah yang dapat mengalahkan berbagai pencobaan dari iblis. Ini penting saudara. Kalau orang nggak bisa menjadikan logos itu jadi rema, maka dia tidak ada senjata. Bisa dikerjain oleh iblis. Ya. Dengan berbagai jenis pencobaan. Mau pencobaan soal makan minum, kehidupan, soal pekerjaan, soal sekolah, soal kesehatan, soal keluarga. Itulah selalu yang jadi persoalan. Sekitar 19-20 tahun lalu saya tuh di Hotline. Jadi konsultan ya. Jadi konselor. Jadi malam sampai subuh, Saudara. Nah, kesimpulan saya di situ adalah semua yang telepon, jadi pelayanan lewat telepon, itu semuanya isinya paling-paling 3 bagian ini. Kesatu, masalah keuangan, pekerjaan. Kedua, masalah keluarga, suami, istri, anak. Ketiga, masalah kesehatan. Itu aja isinya. Kurang lebihnya mah. Ya. Jadi firman Tuhan itu bisa menjawab semua kebutuhan kita sebetulnya. Saudara kalau ada persoalan apa juga boleh tanya ke saya, nanti saya kirimin ayatnya untuk mengatasi itu. Ya. Kalau itu. Tapi jangan semuanya nih. Kalau tiap hari jadi saya juga nggak bisa bekerja lain-lain kalau sewaktu-waktu aja.
Jadi rema itu begitu ya saudara. Sangat penting buat kita untuk bisa mendapatkan rema-rema di firman ini. Dihidupkan semua firman ini. Wah, luar biasa. Nih, firman Allah, rema. Ini di Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini kalau saya baca di tulisan aslinya bahasa Yunani, itu keluarnya adalah remati. Itu bahasa ada kata dasarnya rema, gitu ya. Itu adalah firman, artinya firman yang hidup. Yang ketika kita baca, wah hidup itu bicara pada kita. Dinyatakan pada kita secara pribadi. Langsung. Ya, tidak butuh waktu lama. Dinyatakan secara pasti. Ada juga bentuknya nubuat. Ada bentuk-bentuknya bermacam-macam ya. Tapi itu ada sesuatu firman yang hidup yang berbicara pada kita. Yang kita langsung connect. Wah ini dia. Gitu. Nah kita makanya suruh renungkan supaya dapatin rema-rema dalam pembacaan firman. Rema itu firman yang sekarang, berbicaranya sekarang loh, bukan nanti, bukan yang udah lewat, udah kejadian, enggak. Sekarang nih ketika kita menghadapi sesuatu yang berat ini, misalnya pergumulan atau apapun, tepat waktunya ketika kita perlu. Ya, firman itu ada di dalam, di mana? Roh kita, di hati kita. Makanya kalau tadi lagunya, ada cintanya, ini harus ada firman nih, supaya banyak rema-rema. Saudara mau baca firmannya, amin? Ya, kalau taruh di hati ini, taruh di roh, baru itu nanti bisa bunyi itu. Nah, firman yang demikian itulah yang bisa mengalahkan iblis, bisa melewati pencobaan kita itu, bisa menang dalam pencobaan, ada kekuatan melewatinya. Ya, kalau nggak ada, ya kita bisa babak belur loh saudara. Banyak keadaan-keadaan orang juga, banyak situasi-situasi, ada orang menang, orang kalah. Coba aja lihat dalam kehidupan sehari-hari. Si A, kisah hidupnya luar biasa, berkemenangan, penyertaan Tuhan. Ada si B yang hidupnya, aduh katanya itu mah pusing, kemelut terus. Ada juga pencobaannya itu bukan karena pencobaan, karena salah sendiri. Ya, saudara bisa tahu kan salah sendiri itu apa contohnya? Misalnya, aduh saya banyak cobaan nih, banyak tagihan, duit nggak ada, kantong kempes, tagihan banyak, pusing. Ternyata males orangnya. Udah tagihan banyak, bangunnya siang terus. Tidurnya bukan subuh ya, tidurnya biasa normal jam 10 misalnya. Tapi bangunnya siang, bisa jam 12 siang. Aduh gimana? Rezekinya sudah dipatok patok ayam katanya ya. Matahari terbit pagi-pagi. Maksudnya apa saudara? Kita udah terang, bisa bekerja. Malam-malam fajar menyingsing, terus matahari terbenam lagi. Maksudnya udah gak ada matahari lagi. Artinya kita harus istirahat, itu yang normal. Terus saudara bilang, kan ada lampu katanya, bisa diterangin aja pakai lampu. Iya, tapi maksudnya adalah kita ada waktunya bekerja dan ada waktunya istirahat. Kalau waktu bekerja tidak bekerja, terus bilang kurang uang adalah pencobaan, wah itu salah besar, itu kesalahanmu. Ya, hidup nggak sehat, kemudian wah bilang ini pencobaan, salah juga. Ya, tapi kalau hidup sudah sehat, kemudian dikenakan juga sesuatu yang tidak ada landasannya, kenapa ini tiba-tiba gini? Nah itu saudara banyak berdoa, bisa jadi itu pencobaan. Kalau sekolah nggak mau ngerjain tugas, nggak lulus-lulus, salah siapa saudara? Ya salah sendiri, nggak bisa nyalahin gini, gurunya nyebelin ini, temennya, semua disalahin kok orang pada lulus misalnya. Bukan begitu, ya. Tapi orang memang biasanya begitu, suka nyalahin keadaan, situasi orang lain disalahin. Bahkan bisa nyalahin sampai nyalahin Tuhan loh. Padahal Tuhan kan
tidak pernah membuat rancangan yang buruk kepada kita. Rancangannya itu rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan keberhasilan, ya itu. Jadi kalau kita nggak berhasil, nggak ada dalam rancangan Tuhan sebetulnya. Harusnya kita semua berhasil loh. Nah, saudara, ini perbedaan rema dan logos. Logos itu merupakan firman Tuhan yang bersifat umum, seperti prinsip-prinsip kebenaran yang berlaku bagi semua orang. Jadi di Alkitab kan ini sudah perkataan ini untuk semua orang, sudah tertulis di sini. Firman-Nya tetap itu, ya. Kalau rema, firman Tuhan yang bersifat khusus, ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, dan seringkali merupakan wahyu atau pengungkapan yang pribadi. Contoh, nanti dulu. Firman Tuhan, rema itu adalah firman Tuhan yang diucapkan secara spesifik dan pribadi, dapat memberikan pemahaman, kekuatan, dan arah bagi kehidupan kita. Jadi ini ada banyak definisi-definisi ya, supaya kita kira-kira bisa menerapkan rema itu buat kehidupan kita, maksud saya. Ini contoh rema nih. Tuhan berfirman pada Abraham, aku akan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar, itu di Kejadian. Ini rema, saudara. Karena Tuhan berbicaranya khusus pada Abraham, tidak pada semua orang. Ya. Jadi tidak untuk siapa saja, tidak. Dan ini ketika Abraham mendengar ini, dia menangkap sesuatu dan mempercayainya. Dia tuh langsung tangkap itu. Dan itu jadi suatu kebenaran, begitu ya. Terjadilah. Itu contoh rema, ya. Nah, ini Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini kan berlaku umum sebetulnya. Ini logos ini. Ya. Untuk semua pun yang malas, yang lamban bakal kekurangan. Orang yang gesit, cepat, tangkas akan berkelebihan, menjadi kaya. Kaya bukan hanya dari segi materi, ya. Kaya pengetahuan, kaya dalam segala hal lah. Ini bisa menjadi rema buat kita ketika kita baca nih berulang-ulang nih. Aduh, iya. Saya agak lamban orangnya nih misalnya. Wah, saya nggak mau jadi lamban dah. Karena saya nggak mau jadi orang yang miskin segala macam. Saya mau punya berkelebihan, kaya, punya banyak hal. Saya harus rajin. Nah, firman itu ketika diubahkan tertuju pada kita dan kita dapat suatu cocok dengan firman ini. Pegang itu jadi rema, saudara. Maka saudara yang lamban, malas, berubah menjadi gesit, tangkas, cekatan. Hidupnya berubah enggak? Berubah. Nah ini, ya, membuat jadi rema tuh begitu. Ini semuanya kalau kita banyak merenungkan firman, itu bisa banyak mengubahkan orang loh. Apalagi kita tiap minggu ibadah nih. Tiap minggu ibadah dapatin firman, terapkan, lakukan. Ini menjadi orang-orang luar biasa semua. Pasti lebih daripada yang lain. Amin. Apalagi kalau sudah luar biasa sebelumnya, tambah luar biasa lagi. Jadi kalau ada orang yang membaca firman banyak tapi tidak berubah dan tidak luar biasa, itu ada yang salah. Betul nggak? Ya. Kalau orang baca logos banyak sekali, banyak logos. Tapi satu pun tidak ada yang jadiin rema. Jadinya apa? Seperti orang Farisi. Ya. Banyak tahu, tapi itu hanya pengetahuan doang. Tidak ada kuasanya, tidak ada yang mengubahkan dia, enggak. Malah jadi ngajarin ke orang lain, tapi dia sendiri tidak punya teladan. Begitu. Contoh lagi, Amsal 3 ayat 5, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wah benar nih, misalnya saudara pikir, kan seringkali kita itu kan kepedean ya,
apa-apa punya, menurut saya mah begini. Tahu-tahu salah, saudara. Kita harus percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, kita pikir, lebih baik B, A mah kurang begitu tepat. Tahu-tahu yang beneran tuh A, yang paling tepat kondisi itu. Seringkali begitu, saudara. Makanya saudara kalau kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Segenap hati. Gak usah berdebat, gak usah mempertanyakan. Tapi kalau kepada orang, jangan gampang-gampang percaya. Betul nggak? Berapa banyak orang yang gampang percaya pada orang, ternyata hasilnya apa? Ditipu. Kalau sama orang hati-hati. Biarpun, ya gimana ya, saya juga pernah sih ngalamin begituan. Ada orang sampai bersaksi-bersaksi di gereja, ya, karena dibantu sama saya dia bersaksi, taunya nipu juga, saudara. Jadi nggak bisa lah soal itu mah. Tapi kalau kepada Tuhan, percayai segenap hati. Semua firman dalam Alkitab ini ya dan amin. Amin. Ya, itu saja. Kalau yang lain uji semuanya itu. Dengan manusia harus diuji. Biarpun rajin ibadahnya sering kelihatan di gereja, tapi hati-hati kalau soal pinjam-meminjam uang ya. Halo jemaat, jangan utang-utangan ya. Satu sama lain jangan utang. Kebiasaan hutang nih. Nanti udah salaman dianggapnya udah selesai. Enggak ada, saudara, hutang harus dibayar. Makanya kalau jemaat jangan utang-utangan, itu ngerusak hubungan satu sama lain. Ada orang nggak mau ibadah, kenapa? Nanti takut ketemu yang si A, kan dia yang ngutangin. Nah gitu. Jangan, saudara. Ya, hidup dicukupkan dengan apa yang ada. Jangan pengen kelihatan kaya, kalau nggak kaya mah. Sampai ambil, pinjol, beli HP yang bagus. Cicil aja. Kan kelihatan supaya keren HP-nya misalnya. Jangan, nggak perlu begitu. Beli motor yang bagus. Semua duitnya duit pinjaman. Atau gimana, saudara? Ya. Banyak hutang juga, ya itulah persoalan-persoalan yang selalu nggak pernah ada habisnya itu diantara kita. Percaya pada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kita berpikir, inilah yang dengan cara berhutang, cara pinjam, cara segala macam. Salah semuanya itu. Ya. Pikiran sendiri, benar sendiri juga, coba aja lihatlah. Orang itu butuh orang lain untuk meluruskan. Dan yang terlebih penting, percaya pada firman Tuhan. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Wah, ini khawatir tetap, soalnya ini hidupnya hanya sehari ke sehari nih. Saudara, ada memang, bahkan di pelosok-pelosok juga ada hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sehari ke sehari. Di Cina juga waktu zaman dulu, masih kekristenan belum berkembang, itu pendeta-pendeta di sana, hamba-hamba Tuhan di sana banyak yang hidup, Tapi saudara, walaupun mereka hidup hanya makan juga kadang-kadang nanti makan, enggak. Tapi mereka luar biasa berlimpah-limpah dalam menyelidiki firman Tuhan. Secara jasmani agak sedikit kurang, tapi rohaninya kuat. Harusnya begitu, saudara. Ya. Jangan cuma tertuju pada jasmani. Soal makan minum, ngegedein otot misalnya. Ya, begitu. Mau segede apa emangnya ini? Malah diginiin. Nanti juga udah tua, peot juga dan mati. Ya. Kalau kita khawatir tentang pencaharian, tentang makan minum, kan ada ayat, burung-burung di udara aja, nggak pernah, ya, nggak pernah nanam, nggak pernah apa,
Tapi dia bisa makan, begitu. Masa kita anak Tuhan nggak percaya sampai nggak bisa makan, begitulah ibarat kira-kiranya mah. Tapi saudara, kalau kita malas jangan pakai, tenang aja, masa kita nggak bisa makan, taunya nggak mau kerja gimana? Kemiskinan datang menyerbu. Ya. Jadi jangan hanya pegang satu ayat. Jadikan rema itu kita lihat, wah Tuhan bicaranya ini. Kalau orang malas dapat ayat itu harusnya dia jadi gesit dan tangkas, akhirnya berkelimpahan, diberkati. Ya. Saudara, saya juga ada mengalami suatu tantangan yang besar, saudara. Ya. Jadi ketika saya 9 tahun yang lalu, saya di pesawat kolaps, langsung masuk rumah sakit dan di ronsen dan di MSCT scan ya, ketahuan bahwa ternyata ada bula itu bukan gula, balon bula ya, di dalam paru-paru sebelah kiri atas, sehingga disebutnya giant bula dan multiple bula. Jadi ukurannya itu besar sampai menekan paru-paru habis, sebelah tuh habis, ditekan oleh itu sampai neken, ya kalau tambah gede neken ke jantung ya. Jadi itu saya dulu, setelah divonis begitu, lemes saudara. Saya berdoa sama Tuhan gimana supaya bisa sembuh. 9 tahun saya lewatin dan terakhir kemarin Desember 2024 karena mau pergi lagi terbang, jadi saya cek lagi, di scan lagi, diperiksa lagi, ternyata saudara tidak ada perubahan. Tadinya saya berpikir bahwa saya kan udah menjalanin hidup dengan normal, saya pikir itu saya sudah disembuhkan, dapat mujizat. Ternyata tidak saudara, itu tetap gedenya sama, tidak bertambah buruk, tapi tidak tambah baik. Dan dokter menyarankan, kan ketika saya tanya bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini, caranya tidak ada cara lain selain operasi, harus dikeluarkan. Karena nggak bisa kalau misalnya diambil itu udaranya supaya kempes, nggak bisa, ngisi lagi, kembung lagi. Nah kalau itu bahayanya, kalau pecah maka selesai hidup saya. Karena kalau pecah itu kita nggak bisa napas jadinya. Kalau sekarang masih bisa napas dengan sebelah yang kanan gitu. Jadi saya dulu 9 tahun yang lalu saya takut, operasi takut karena operasinya besar. Harus dibuka rongga dadanya ya. Karena nggak bisa dipakai masukin yang kecil-kecil itu, laparoskopi itu nggak bisa. Nah, tapi berjalannya waktu saya membaca begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Kan saya ingin sembuh tapi harus dioperasi. Bagaimana? Ya tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 kan dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ayat 17 tetaplah berdoa. Ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetaplah berdoa itu artinya jangan berhenti berdoa. Wah saya harus tetap berdoa nih. Tapi saya harus mengucap syukur. Tapi harus punya keberanian bagaimana. Nah ayat ini mengatakan jangan khawatir. Ya, nyatakan dalam segala hal. Saya sudah 2 bulan ini bolak-balik ke Jakarta tiap hari untuk mengikuti proses operasi. Jadi saya sudah akan dioperasi. Saya putuskan karena saya udah damai, udah nggak takut. Ya, di sini dikatakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ya sudah. Saya pikir begini, ini salah saya apa? Ini kan bula itu penyebabnya orang banyak merokok luar biasa. 1. Kedua, infeksi karena TBC, kuman TBC ya. Tapi saya tidak pernah merokok, dari awal juga tidak pernah merokok sampai hari ini.
TBC juga tidak pernah positif, nggak pernah terkena penyakit TBC. Jadi sebabnya apa? Nggak tahu kata dokter. Nah kalau begini apa saudara? Apakah saya menyalahkan Tuhan? Padahal saya sudah rajin melayani? Tidak juga saudara. Saya anggap bahwa ini nggak apa-apa, ini kalau pencobaan saya harus lewatin. Ya. Tapi saya harus percaya pada Tuhan melalui tangan-tangan ahli-ahli. Ya. Ahli-ahli. Jadi nanti saya ditangani oleh dokter BTKV, spesialis bedah torak, kardiovaskular. Jadi artinya dokter ahli bedah dada, jantung, kardio ya, vaskular pembuluh darah. Jadi ahlinya di situ. Tapi dikonsulkan dengan dokter jantung, dengan dokter anestesi, dengan dokter paru, spesialis semua ini. Nah saya sudah dijadwalkan, saya sudah jantung udah dicek semua udah, anestesi udah, PPOK jadi paru dicek penapasan udah, sudah lewatin itu semua sudah oke. Tinggal nanti sebelum operasi akan lewatin bronkoskopi untuk ngetes ke satu obat biusnya. Jadi saya 2 hari di opnam, obat biusnya bagaimana, kemudian diteropong masuk untuk ngelihat paru-parunya itu seperti apa. Nah saudara, saya ditangani oleh, ini nanti dijadwalkan tanggal 8 April ya. Ini sedang berlangsung, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai ya, begitu. Nah dokter Susan itu dokternya, yang menangani saya dokter Susan, istri Susan itu dokter Susan lagi, aduh nama Susan terus nih. Dia bilang begini, dia kan bukan orang Kristen. Pak, berdoa saja ya, berdoa. Pikir saya, ya memang harus tetaplah berdoa, itu mah 1 Tesalonika 5 ayat 17 saya bilang dalam hati ya. Remanya itu, firman ini, tetap berdoa. Artinya jangan berhenti berdoa, tetap berdoa itu, betul enggak? Kita juga semua kalau ngadapin sesuatu, tetaplah berdoa. Gitu. Nah saudara, jadi ini saya, kalau hasil dari bronkoskopi sudah ketahuan, nanti akan menentukan operasinya bakal seperti apa. Bilangnya sih dibukanya bukan dari sini, dari pinggir ke belakang. Kalau dibayang-bayangin, pikir gimana ya rongga ini dibuka. Enggak usah takut saudara, kan jangan khawatir tadi. Saya udahnya percaya ini. Firman ini dijadikan rema buat saya. Nah saudara ngalamin persoalan apa, pergumulan apa. Coba ambil firman yang bisa meneguhkan saudara ngelewatin itu. Ya, amin. Jadi kita semuanya harus berkemenangan menghadapi berbagai hal. Apakah menghadapi tantangan dalam pekerjaan. Aduh Tuhan, saya pengen dapat kerjaan yang bagus. Misalnya begitu. Tapi saudara malas. Kerja sebelumnya malas, kebiasaan bekerjanya tidak cekatan. Bisa nggak dapat? Kalaupun dapat juga sebentar dikeluarin lagi. Ya, itu mah bukan dengan berdoa minta pada Tuhan, itu kan saudara harus tingkatkan kompetensi. Tingkatkan kemampuan. Ya, sikapnya juga soft skill, hard skill, semua harus tingkatkan. Supaya layak mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, begitu. Ya, itu kan contoh aja. Karena ada juga persoalannya gini, kenapa ya Tuhan tidak berikan yang bagus ke saya? Ternyata pas dilihat-lihat kebiasaannya apa? Santai orangnya. Terus boros, saya kekurangan terus. Padahal dihitung-hitung gaji, kalau di analisa keuangannya, bisa hidup dengan cukup. Ini mah hutang kemana-mana, boros amat gitu. Nah, itu mah doa puasa juga percuma saudara, jalurnya lain. Betul enggak? Ya. Nah itu jadi kita itu kalau menjadikan logos jadi rema itu lihat Tuhan bicara apa dan cocok dengan situasi itu gitu. Jadikan semua firman ini, kalau saudara udah tahu manfaat rema ini, maka tidak ada lagi kebosanan atau kemalasan untuk baca firman. Amin. Karena firman itu adalah pedang roh. Kita bisa berperang dengan firman. Begitu. Perisai iman. Kan iman itu datangnya dari pendengaran akan firman. Kita punya perisai iman.
bisa bertahan lawan segala sesuatu ya. Iman itu kan percaya pada Tuhan sepenuhnya. Masalah mah pasti akan datang, semuanya juga pasti didatangin. Semua persoalannya lain-lain, tergantung level kita ya. Tapi semakin tinggi level kita, maka persoalan akan makin berat-berat, saudara. Jadi kalau saudara menghadapi persoalan yang berat, bersyukur, amin. Artinya level saudara sedang cukup diujinya, cukup baik dengan level yang cukup berat. Di firman Tuhan dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu itu pegang. Jadi itu janji Tuhan bahwa, wah ketika ngadepin, aduh saya udah gak tahan, udah gak bisa. Bisa, lewat jalanin aja udah. Ya, aduh saya udah ditipu puluhan juta, bisa. Udah ratusan juta, bisa juga. Miliaran bisa juga, saudara. Itu tingkatan saudara akan diujinya begitu, sesuai dengan tingkat saudara. Ya kalau udah ketipu jangan ketipu lagi, betul nggak? Jangan masuk ke lubang yang sama, ya. Ini pasti kalau mau jujur nih ya, kalau mau sharing itu pribadi, ini banyak yang ketipu nih. Di sini ada banyak pengalaman berbagai macam jenisnya, betul nggak? Udah jawab aja dalam hati, betul gitu. Ya. Kita dibikin supaya jangan sampai gampang ketipu, jangan. Makanya percaya itu pada Tuhan yang sepenuh hati. Kalau kepada manusia, bukan kita curigaan ke manusia, bukan. Pakai hikmat, lihat kan kita juga bisa baca kan. Ya. Amin. Mari tim musik maju ke depan. Kita jadikan supaya logos-logos itu dibikin jadi rema semuanya, amin. Supaya kita berkemenangan, ya, diberi kekuatan untuk mengalahkan pencobaan itu. Tapi kita juga dikatakan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena kalau kitanya enggak berjaga-jaga, wah jatuh bangun terus, repot ya. Biarlah kalau udah mendapat seperti ini, hati kita damai. Damai sejahtera Allah itu yang melampaui akal pikiran, itulah yang memenuhi hati dan pikiran kita. Kalau hati damai, pikiran terang, perut kenyang, wah jos. Betul nggak? Ya, begitu saudara. Jadi itu aja, itu berkat Tuhan. Luar biasa nanti kehidupan kita. Ya, nyanyikan lagu apa? Mari kita nyanyikan lagu apa? Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus hadir di sini. Teksnya Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan
Tiada ada yang mustahil, bagi saudara. orang percaya. Jangan menganggap, wah udah nggak ada jalan. Bisa, semua bisa. Bekerja Kalau ada penyertaan Allah, kalau Roh Allah bekerja di antara kita, di antara kita. maka sungguhnya Tuhan bukakan jalan. Sesusah apapun Di antara tantangan, kita. seberat apapun pergumulan kita, masih ada jalan. Tuhan menyertai, pasti dibukakan jalan, dibukakan kemudahan, diberikan kekuatan. Mari kita lihat dan percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati, 100% percaya. Karena rancangan Allah buat kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan keadilan, kebenaran. Itulah rancangan yang penuh harapan yang disediakan buat kita. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi kita jangan menganggap, wah Tuhan sih, wah si ini sih, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang. Jangan saudara, kita harus senantiasa bersukacita dengan keadaan baik ataupun buruk. Dan selalu tetap berdoa, jangan berhenti berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 mengatakan begitu. Dan bersyukurlah, ucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan, untuk firman-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu juga yang menuntun setiap kehidupan kami, yang menjadi perisai dan pelindung bagi kami, yang mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan lewat firman-Mu yang hidup ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bawa Tuhan untuk Pak Dhani ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam segala pemeriksaan Tuhan yang ada di dalam penyakitnya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau terus campur tangan di dalamnya ya Bapa. Biarlah semuanya Tuhan menjadi baik dalam rencana-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk operasinya ya Bapa, Engkaulah turut campur tangan di dalamnya ya Bapa. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan Engkau memberikan Tuhan kesembuhan bagi Pak Dhani di dalam hidupnya, yang terus mengasihi Engkau dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa Tuhan yang terhilang, yang sudah lama tidak hadir di tempat ini, yang tidak bersekutu dengan kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah ada kasih-Mu yang mengalir Tuhan, sehingga mengembalikan mereka Tuhan untuk bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bukakan hati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Engkau membalik mereka Tuhan dalam kasih-Mu yang mula-mula Tuhan, di mana mereka mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kembalikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila mereka Tuhan kecewa, bila mereka sakit hati Tuhan, bila mereka Tuhan mendapatkan sesuatu Tuhan yang membuat hati mereka terluka Tuhan, kami percaya ada kasih-Mu yang mengalir bagi umat-Mu Tuhan, kasih-Mu yang mengampuni Tuhan, mengembalikan mereka Tuhan ke dalam rumah-Mu ya Tuhan, kembalikan mereka dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bawa Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Engkau berikan hati untuk melayani Engkau, hati yang rindu mengasihi saudara seiman kami, hati yang rindu mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Berikan hati Roh-Mu Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Kami melihat Tuhan, Tuhan yang telah menguning pengerja-Mu tidak ada Tuhan. Biarlah ada hati yang rindu dan bergerak bersama di dalam rumah-Mu Tuhan, bergerak di dalam tubuh Kristus Tuhan Yesus. Berikan Tuhan jemaat-Mu Tuhan untuk memberi hati mereka, hidup mereka Tuhan di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu Tuhan mengalir bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Kita tetap berdiri, mari kita angkat tangan kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sudah pergi berlibur. Kemanapun mereka pergi, Engkau jagai, lindungi. Jauhkan dari segala bahaya, jauhkan dari orang-orang yang jahat. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus menyertai. Bahkan Tuhan, setiap keluarga semakin merasakan Engkau, semakin mencintai Engkau. Dan hubungan mereka satu dengan yang lain boleh dipenuhi dengan kasih mesra. Terpuji namamu Tuhan, demikian juga dengan yang ada di antara kami. Selesai ini mungkin juga ada yang berangkat pergi, berlibur, juga Engkau yang menyertai. Pergi sampai pulang Engkau jagai, mereka mendapatkan damai. Bahkan sukacita Tuhan menyertai. Jadikan berkat ya Tuhan dimanapun keberadaan dari anak-anak-Mu. Dan kembali lagi pulang dengan selamat. Tidak kurang satu apa. Minggu besok kami kembali lagi di rumah-Mu Tuhan. Memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Karena itu saudara-saudara, pulanglah sebentar membawa kebenaran. Membawa damai sejahtera, sukacita sorgawi bersama dengan Engkau. Tetaplah hidup di dalam takut akan Tuhan. Tetaplah berdoa. Maka Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan dan kesegaran di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama.